itu bukan dari internal umat Islam. Itu adalah tuduhan atau ajaran yang datang dari luar Islam. Berkaitan dengan itu, ada istilah kita sebut ukhuwah Islamiyah. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Umat Islam itu, orang mukmin itu bersaudara. Ini kaitan langsung dengan ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama umat Islam. Ada juga istilah yang kedua, ukhuwah wataniyah, watanun negeri. Ini apa yang ditampilkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah payung yang disebut dengan Piagam Madinah, yaitu persaudaraan nasional di bawah kekuasaan Nabi Muhammad. Pada saat di Madinah ada Yahudi, ada Nasrani, dan ada yang tidak punya agama. Ini disebut dengan ukhuwah wataniyah. Kemudian yang ketiga disebut ukhuwah basyariyah, persaudaraan manusia. Ayat Quran mengatakan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kata Allah, kami ciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Mereka berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah dan seterusnya. Di atas ketiga ukhuwah tadi ini, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah, Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad menjadi berkat semuanya untuk semua ukhuwah ini. Lebih daripada itu, kepada makhluk lain juga semuanya. Ciptaan Tuhan itu mendapat rahmat dari Islam itu sendiri, dari Nabi Muhammad itu sendiri, dari Allah itu sendiri. Dan itulah yang harus ada dalam pikiran, dalam benak, dalam hati, dalam pengetahuan, dalam jiwa umat Islam. Kembali kepada ukhuwah Islamiyah. Hal ini Rasul mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa saja, kata Rasul, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini kan tinggi sekali muhaitannya. Beriman kepada Allah ada hari kiamat. Falyukrim jarahu, setingkat dengan menghormati tetangga. Biasa kita masalah ya, dengan orang yang paling dekat, yang paling sering ketemu. Yang tidak ketemu mana ada masalah. Tetangga lah. Nah, umumnya hari-hari ini kita banyak masalah juga dengan tetangga. Sebab lorong sempit, sebab pintu, sebab kameng, sebab lemah, sebab mano, kedepa-depa tu. Mi kau ya paju humpun mau tanya ya doe lepas tanya. Jadi yang pertama lagi tetangga yang paling dekat, jarahu, tetangganya. Kemudian mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang kamu hatta yuhibba li akhihi. Kita salat, puasa full, naik haji berkali-kali, sedekah full, tapi bisa saja musim corona ini ada tetangga meninggal. Kita itu taruhannya neraka.
bukan camat, bukan kecil, bukan wali kota, bukan gubernur, bukan presiden. Mereka lebih parah lagi. Kalau kita tetangga ini satu kampung itu kena tidur mati awuh teretuh dalam neraka. Hana urusan dengan ibadat. Apabila ada orang mati karena corona, bukan corona penyakit, tapi karena lapar dikurung di rumah seperti di kota Tangerang bulan lalu, tidak datang makanan, dia datang ke RT dan ke tetangga minta nak dikasih, meninggal. Nyaman sabuh kota Tangerang, mulai wali kota juga di Banda Aceh. Minimalnya kalau kita tidak bisa membantu langsung, ya pegah pak kecil. Lapor pak wali kota, masih ada orang ini yang belum sampai haknya. Kalau mati dia itu meninggal, kita duluan masuk neraka. Baik dipikir pre-nya ya awal homdo dalam masjid di malam. Nyo 20 mazam li malam lutanya ya dom dalam masjid. Hana rusak. Seperti itu. Tidur mati awuh, tidur mati lapar, tertuh dalam neraka. Kita ada tanggung jawab kepada tetangga. Juga saudara yang lain. La yu'minu ahadukum. Ini bukan main hadis Nabi. Labah Nabi itu bidah Nabi. La yu'minu ahadukum, hana beriman seseorang. Hatta yuhibba li akhihi, dia mencinta sehingga dia itu mencintai saudaranya kama yuhibba li nafsihi, seperti dia mencinta dirinya sendiri. Nyok kedua mangan angin hanya kenang gegap bak melipu lahap gede. Itu belum. Kalau ukuran kita masih nanti pulang ingat apa ada saya mencintai saudara saya seperti diri sendiri, seperti anak istri saya. Kalau belum, ini hati semijak tanyong batengkunya kaya terban. Nyoh hana percaya terban hana apa? Wajah pimu preman macam hana percaya. Ya minta lain yang kaya terban. Benar kaum muslimin yang berbagai hana apa nak mengatik malam mengoh bang masjid. Menyoh terutama umat Islam meklok-klok. Jadi kepegang oleh Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasul Allah, walladzina ma'ahu, yaitu orang bersamanya umat Islam. Asyidda'u 'alal kufar, jelas dengan mereka yang kafir, yang ateis jelas, yang komunis jelas. Lan tardha ankal yahudu, lan itu selama-lamanya. Allah peringatkan kita, lan tardha ankal yahudu, orang Yahudi selama-lamanya sampai hari kiamat. Lan tardha ankal yahudu walan nasara, juga si orang Nasara. Danyon tabuh mamih bangka, tabuh hijau, tabuh menisan. Kasih madu manis-manis kita. Mereka tidak akan berhenti hatta tattabi'u millatahum, sehingga ikut mereka, bergaya mereka, hahahihi sama mereka. Bagaimana juga sebaliknya? Asyidda'u 'ala mereka, ruhama'u bainahum. Hari ini mungkin salah dengar kita. Asyidda'u 'alal mu'minin 'alal muslimin ma'al muslimin. Babi'u salah. Oh yang kelompok dia. Baik kepulih angin. Jangan kau lepas angin. Hana igu atret. Tidak ada gigi atret. No. Ngongki be. Apa be kira? Pani je. Nyan pengaruh Yahudi ngon Nasrani nyo laginya itu bit dalam pikiran. Goh lompat sikap. Kakunyo, katrom, katut. Nyatai luar. Lepai merampot, sedot. Merampot dan berampot. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia. Asyiddah wal kufar, yang tegas dengan orang lain.
Sekarang kebaliknya dengan orang lain mungkin musim corona hana. Cipika-cipiki dengan orang lain, dengan sesama kita, mencium-cium. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia. Kalau prinsip-prinsip hadis Nabi, ayat Al-Quran ini kita amalkan, pasti damai. Tidak ada jalan. Mau bertengkar tidak ada jalan. Tidak ada celah. Belum lagi ayat yang kami bacakan tadi. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin bersaudara. Fa aslihu. Berbaik-baiklah itu fi'il amar. Wajib berbaik-baik. Fa aslihu baina akhawaikum. Jadi baik-baiklah dengan diri sendiri. Juga dengan orang lain tadi yang non-Islam boleh. Hingga hadis Nabi menyebutkan khairun nas man anfa' linnas. Tidak disebut khairul muslim, khairul mu'min. Khairun nas. Ada yang melanjutkan anfa'uhum linnas. Ada yang hanya menyebutkan khairun nas man anfa' linnas. Yang paling banyak manfaat kepada manusia. Berarti boleh kepada manusia selain Islam. Kita tidak ada ajaran dalam Islam untuk mengusik orang lain, minoritas, mayoritas. Tidak ada urusan kita dengan orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Jelas sekali kita. Tapi yang penting kita jangan diganggu. Jangan masuk ke rumah kita mengobrak-abrik. Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan contoh yang paling bagus. Tapi ada tegas juga. Ada satu kejadian di Madinah. Yahudi, perkampungan Yahudi, ada pasar Yahudi. Mungkin ubi pasar yang baru. Jadi ada orang muslimah dengan pakaian muslimah belanja di situ. Di pasar Yahudi, orang Yahudi mayoritas. Datang orang muslimah diejek. Diejek dia marah mungkin. Datang Yahudi lain diikat rok dia itu di kursi, entah di meja, entah di mana. Ada bahan tempat ikat. Waktu dia pergi dia tidak tahu sudah diikat oleh Yahudi laknatillah itu. Tercopotlah dia rok dia. Menjerit dia. Abiblah bahasa kita. Ditengok oleh satu orang Islam. Ada orang Islam di sini muslim. Dia tanya apa masalahnya. Setelah tahu dia ambil golok parang, dia potong leher Yahudi itu. Yang mana orangnya? Ditunjuk, dia potong langsung. Yahudi lain kan tidak diam itu di kota pasar Yahudi. Dia amuklah. Seperti orang Aceh dia amuk kemarin di Banten. Patutnya orang Aceh itu darah dengan darah. Darah Aceh, darah para syuhada. Patutnya kalau di Jakarta itu orang Tangerang polisi abai, awak Aceh aku jaga deh. Jatanya darah bayar dengan darah. Ini contoh yang seimbang. Kalau polisi abai, ingat, awas ya. Semua Aceh ini Jawa sebenarnya. Harus begitu. Jadi orang Yahudi ini sudah mati kemudian datang menyerang orang Islam mati yang tadi. Sampai berita kepada Nabi. Nabi Muhammad SAW langsung panggil pamannya Hamzah. Hamzah, ini bendera perang. Kuserahkan kepadamu Hamzah. Pamanku, selesaikan urusan Bani Qainuqa Yahudi laknatillah, melecehkan perempuan Islam satu orang, pakaian muslimah dilecehkan. Selesaikan. Jadi akhirnya Hamzah bergerak cepat mengepung kota Yahudi itu, pasar Yahudi, kampung Yahudi dikepung. Tidak tahu berapa lama dikepung.
Hingga Yahudi itu menyerah semua, sujud, bertukuk lutut minta maaf, minta ampun. Kata Nabi, boleh Anda dimaafkan, tidak boleh tinggal satu pun di sini lagi, pergi dari kota Madinah. Itu bukan mencari musuh, mereka mencari musuh. Sepantasnya juga hari ini kita mayoritas Islam, orang yang tidak jelas sana secuil. Pertama dia untuk opini, umat Islam radikal, umat Islam anti NKRI, umat Islam adalah intoleran. Ini tuduhan Yahudi, tuduhan PKI. Siapapun mereka, ini maknanya mencari kacau mereka. Mereka PKI itu. Mereka minta masalah. Kalau mereka jual, umat Islam harus siap beli. Sudah umat Islam dipinggirkan, tidak dipakai di mana-mana. Negeri mayoritas umat Islam. Yang ngatur negara dipakai di BUMN, itu mafia pencuri kelas 1 di dunia. Tidak apa-apa, silahkan kau hancurkan itu ekonomi negara. Kau obrak-abrik semuanya tatanan bangsa ini. Kau robah undang-undang semua, kau khianati undang. Silahkan, tapi jangan tuduh umat Islam. Jangan tuduh umat Islam, kau gagal membantu negara ini, memformat negara, memajukan bangsa. Kau umat Islam jadi sasaran. Kau masukkan orang Cina ramai-ramai, silahkan. Ini harus jelas umat Islam. Ini harga diri kita. Orang lain pada panah kita malah boleh getah. Kaum muslimin, ini kan bukan dari kita ini, orang itu. Faktornya ini umat Islam mayoritas, kita yang memerdekakan negeri ini. Malah berani-beranian mereka mengatakan agama tidak perlu lagi di Indonesia. Malah mengatakan agama itu, bahwa Islam itu paling bahaya di Indonesia, walaupun dia orang Islam. Ini anak PKI Tulen yang ngomong seperti itu. PKI Tulen, PKI itu partai komunis. Komunis itu tidak boleh ada agama, walaupun anak itu lahir dari rahim mama ayah dia itu Islam. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dapat potensi bacur tinggi nak tegang nama Allah lah. Hanang terkeja tayo. Kemudian pada tingkat nasional kita ada istilah labelisasi, label, garis mereng polarisasi. Tolong baca bak Google dicetet ilihat kalon. Itu kita di label, ini Islam garis keras, ini Islam garis moderat, ini Islam kiri, ini Islam lembek, ini Islam sontoleo, ini sekuler, ini jil jaringan Islam liberal. Itu melabel. Ini Syiah, ini Sunni, ini Muhammadiyah, ini NU, ini Al-Wasliyah. Betul ada badan itu, tapi tidak perlu. Itu lembaga-lembaga itu ukhuwah Islamiyah, mengkader umat, mengkader bangsa, untuk saling menolong, untuk mendakwah, untuk mudah macam-macam. Jadi sekarang diciptakan itu antara satu kelompok dengan kelompok lain. Belum lagi dicipta ISIS itu dicipta orang pada tingkat internasional, merembes nasional, untuk alasan mensamaratakan umat Islam. Ini jenis ISIS, ini intoleran, ini anti NKRI, ini anti Pancasila. Ini semuanya ada yang ditarik, ada yang ditolak, ada yang diopen, ada yang dihardi, ada yang dibubarkan. Ini namanya polarisasi. Sehingga kita terpancing. Ini dari luar.
komunis, Partai Komunis Indonesia yang sudah bernyawa lagi, yang sudah bangkit dari kubur hari ini, diberilah pupuk untuk subur, sudah bernafas kembali, dia sudah ada nyawa lagi, sudah bergerak-gerak dan makan korban. Sasarannya umat Islam tadi. Nah, itu tadi adalah labelisasi atau polarisasi. Kemudian pada tingkat internasional disebut Islamofobia. Kalau si bak Google, bak TV, bak Quran, Tifrona. Gerakan internasional menghabiskan Islam, bukan menghantam Islam, bukan mengadu sama, menghabiskan Islam. Didanai bertriliun-triliun. Itu situlah, belum lagi tadi diciptakan ISIS oleh mereka-mereka itu. Orang kita karena kebodohan, masuklah ISIS, masuklah kelompok ini, masuklah kelompok itu. Jadi kalau seperti ini, kalau terjadi dari umat Islam, betul ada umat Islam yang bergerak seperti itu, berpaham seperti itu, mau bertengkar sesama. Ini pengaruh luar, bukan dari ajaran Islam. Kalau bukan dari komunis, dari Yahudi, minimal dari orang-orang lain lah. Untuk menghancurkan Islam. Bagaimana juga kita bilang sama teman kita itu, untuk tidak terjebak, untuk tidak makan korban, tidak makan sesama, sampai jeb darah sesama. Nah, istilah Nabi menyebutkan, laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan dari agamaku, bukan dari umatku, kata Nabi, man da'a ila asabiyah. Asabiyah itu rasa ta'asub. Saya hebat, kelompok saya hebat, yang lain hanya hebat. Saya yang ibadat saya lebih sempurna, yang lain apa? Semua lain di luar dia itu semua tidak hebat. Dia, ini asabiyah. Kata Rasulullah, laisa minna man da'a ila asabiyah. Masuk ke kelompok saya, apa nama saja terserah. Giring orang, tarik orang. Ini laisa minna, kata Nabi. Ditambah Nabi tidak cukup. Laisa minna man mata ila asabiyah. Bukan ya, bukan beh. Kon umat lun man mata ila asabiyah. Mati menyokap pejuang asabiyah nyan mati canggu. Ada pula bangga ada. Kutin mati nyoroku, kutin mati. Astagfirullahaladzim. Jadi oleh karena itu yang berhak mati kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun wala getanyong langkubu man rabbuka, ma imamuka, imami Al-Quran. Al-Quran jawabnya bukan ini itu, bukan orang kampung yang ke hayat Tuhan, bukan. Ke situ aja jawabannya, selesai urusan. Dan disuruh mati kita itu. Allahumma hayini ke hati ulama wa amitni ka mautis syuhada. Khalid bin Walid dalam satu peperangan, mungkin semua peperangan, Khalid bin Walid waktu meninggal, tidak meninggal dalam perang. Jadi waktu dimandikan, bekas tombak, bekas lembing, bekas parang itu tidak kurang 84. Itu kenanya hampir-hampir putus, hampir-hampir putus. Pada saat memimpin pasukan perang dengan orang Romawi, dia ngomong apa? Dia ngomong, kami tentera Islam ini lebih mencintai mati, lebih mencintai mati sama dengan kalian mencintai menang. Itu di mulut terus sebut, kami lebih mencintai mati daripada sama dengan kalian mencintai menang dalam pertempuran. Kami lebih mencintai mati, bukan menang dia cari. Jadi terdengar suara oleh ini, ucapan ini oleh satu orang Romawi, tentara Romawi. Dia lari lapor kepada bosnya bahwa Khalid bin Walid begitu dia seperti menggigau waktu menyiapkan diri untuk berperang. Jadi dilapor, begitu lapor panglima perang Romawi, seperti itu. Nabi Muhammad SAW
SAW mengatakan umatku satu ketika diobrak-abrik oleh musuh yang kerdir-kerdir, yang kecil-kecil, kelompok kecil, yang remeh-remeh, temeh, yang tidak jelas mereka. Kalau kita periksa, hantu semua, tidak ada wujudnya. Tapi kita diobrak-abrik oleh orang yang tidak jelas, bukan kecil. Kalau kecil, okeylah kita di mana mereka markah. Ini mereka seperti hantu. Umatku nanti seperti itu. Kenapa? Tanya sahabat. Dicabut rasa takut di musuh-musuhnya. Sementara kepada kita penyakit Wuhan datang. Nabi sudah mengatakan ada penyakit Wuhan paling bahaya. Wuhan tulisan persis al-wahnu. Apa itu wahnu? Hubbud dunia, lebih cinta dunia, wa karahiyatul maut. Apabila ini sudah menimpa, dia tidak suka mati, cinta dunia, tidak seperti Khalid bin Walid. Inilah kita. Tapi kita tidak boleh berhenti. Umat Islam mau damai, mau rukun, harus siap mati. Harus seperti itu. Orang berdamai di mana-mana dunia karena dia kuat, mau dia berdamai. Kalau dia tidak kuat, belum tentu berdamai. Orang pun tidak akan berdamai dengan kita kalau lihat kita tidak kuat. Jadi mau damai kita itu tadi. Siapa yang mau berak-abrik umat Islam? Siapa yang meremeh-temehkan umat Islam dengan jumlah besar? Yang seperti ini berarti mereka sudah mencari lawan. Jadi kembali lagi kepada laptop bahwa Islam itu damai, rahmatan lil alamin. Kita tidak mencari musuh, tapi pantang kalau dia sudah mengganggu kita. Tidak ada urusan, mati semua pun tidak apa-apa. Siap. Oleh karena itu umat Islam kembali lagi dimanapun kita berada, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, kita terserahkan dengan Islam itu sendiri, dengan hadis Nabi Muhammad SAW, amalan beliau dan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Lebih kurang mohon diperbanyak maaf. InsyaAllah berjumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.